Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati. Selamat datang dalam waktu persekutuan kita bersama untuk belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan pertumbuhan rohani yang berkesinambungan di sepanjang hidup kita. Sahabatku, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas hari ini dan kesempatan untuk berkumpul bersama. Kami mohon berkati setiap kami yang ada di sini. Pimpinlah kami dengan hikmat-Mu saat kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar kami tidak hanya mendengar tetapi juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang mungkin sudah sering saudara dengar, tetapi seperti halnya berlian memiliki banyak sisi untuk memantulkan sinar, demikian juga kita bisa melihat kisah ini dari sisi yang lainnya. Mari kita mulai dengan membaca Yohanes 9 ayat 1-9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kisah ini dimulai dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang melihat seorang pengemis buta. Pemandangan ini bukanlah sesuatu yang asing di zaman itu. Namun reaksi para murid-muridlah yang menjadi titik awal renungan kita. Mereka tidak langsung kasihan atau ingin menolong, melainkan mengajukan sebuah pertanyaan teologis yang penuh dengan asumsi. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Pertanyaan ini mencerminkan mentalitas yang umum pada masa itu, di mana segala penderitaan dan cacat tubuh dianggap sebagai akibat langsung dari dosa. Ini adalah sebuah pola pikir yang juga sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari. Ketika melihat seseorang mengalami kesulitan, jatuh sakit, atau menghadapi kegagalan, kita cenderung mencari akar masalahnya dalam bentuk kesalahan atau dosa. Kita bertanya-tanya, apakah salahnya? Pasti ada sesuatu yang ia lakukan di masa lalu. Atau bahkan mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan. Asumsi-asumsi ini seringkali membuat kita menjadi hakim yang tidak berhak, alih-alih menjadi pribadi yang berbelas kasihan. Namun jawaban Tuhan Yesus membalikan semua logika manusiawi itu.
Tuhan Yesus tidak membantah bahwa dosa itu nyata, tetapi ia menolak menghubungkan kebutaan orang tersebut dengan dosa personal. Ia berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Luar biasa, kebutaan yang dilihat oleh semua orang sebagai sebuah kutukan, sebuah ketidakberuntungan, atau sebuah akibat dari dosa, justru dilihat oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah panggung di mana kemuliaan Allah akan dinyatakan. Ini adalah sebuah perspektif yang sangat revolusioner. Setiap kesulitan, setiap kelemahan, dan setiap penderitaan yang kita alami tidak selalu merupakan akibat dari dosa. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita agar pekerjaannya yang ajaib dan kemuliaannya dapat dinyatakan melalui kita. Kebutaan orang itu bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah cerita di mana terang dunia akan berkarya. Poin penting lainnya adalah bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Ia berkata, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Ungkapan ini bukan sekedar sebuah klaim, melainkan sebuah pernyataan misi. Ia datang untuk membawa terang ke dalam kegelapan, untuk menyembuhkan yang sakit, dan untuk membuka mata yang buta, baik secara fisik maupun rohani. Ini adalah pernyataan yang sangat relevan bagi kita, sebab di dunia ini seringkali kita merasa berada dalam kegelapan ketidakpastian, kegelapan ketakutan, kegelapan dosa. Pada titik ini, renungan kita mengajak untuk bertanya, apakah kita melihat penderitaan orang lain sebagai sebuah masalah yang perlu kita hakimi, atau sebagai sebuah kesempatan bagi kemuliaan Allah untuk dinyatakan? Dan yang lebih penting, apakah kita melihat penderitaan kita sendiri sebagai sebuah kutukan atau sebagai sebuah panggung bagi Tuhan untuk berkarya? Setelah Tuhan Yesus mengubah perspektif para murid, ia mulai bertindak. Tindakannya juga tidak lazim. Ia meludah ke tanah, mengaduknya dengan tanah, lalu mengoleskan lumpur itu pada mata orang buta. Bayangkan seorang yang buta sejak lahir, yang tidak pernah melihat cahaya, kini merasakan sesuatu yang kotor dan basah menutupi matanya. Ini bukanlah metode penyembuhan yang normal. Mungkin banyak orang akan merasa jijik atau bingung melihatnya. Tindakan ini mengajarkan kita tentang cara kerja Tuhan. Tuhan seringkali menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal bagi kita. Mengapa harus dengan ludah dan tanah? Mengapa tidak langsung mengucapkan kata-kata penyembuhan seperti yang sering ia lakukan? Mungkin Tuhan ingin menunjukkan bahwa ia adalah Sang Pencipta yang dapat menggunakan elemen-elemen paling sederhana dari alam, tanah, untuk menciptakan kembali sesuatu yang rusak. Seperti pada penciptaan manusia pertama yang dibentuk dari debu tanah, Tuhan Yesus kini menggunakan tanah untuk menciptakan kembali penglihatan. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Perintah ini adalah sebuah ujian iman dan ketaatan. Orang buta itu tidak dapat melihat. Ia tidak tahu persis di mana kolam itu, dan ia harus menempuh perjalanan yang mungkin sulit baginya. Namun ia tidak bertanya, ia tidak protes, dan tidak meragukan perintah Tuhan Yesus. Ia taat, ia pergi membasuh dirinya dan kembali dengan penglihatan yang sempurna. Kolam Siloam memiliki arti yang sangat penting, yaitu yang diutus. Nama ini
bukanlah sebuah kebetulan. Nama kolam itu menunjuk kepada Tuhan Yesus sendiri yang diutus oleh Bapa. Dengan membasuh dirinya di kolam Siloam, orang buta itu tidak hanya membersihkan matanya secara fisik, tetapi juga secara simbolis menerima Tuhan Yesus sebagai sumber kesembuhannya. Ketaatan orang buta itu membawanya kepada sebuah kehidupan yang baru, sebuah hidup yang tidak lagi buta, baik secara fisik maupun rohani. Kisah ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita taat pada perintah Tuhan Yesus? Ada kalanya kita merasa perintahnya tidak masuk akal, terlalu sulit, atau tidak sejalan dengan logika kita. Namun, ketaatan seringkali menjadi kunci bagi mujizat Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Mungkin Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni seseorang yang telah menyakiti kita, untuk melayani di tempat yang tidak nyaman, atau untuk melepaskan sesuatu yang kita pegang erat. Apakah kita akan taat seperti orang buta ini? Akhirnya, orang buta ini kembali dengan dapat melihat. Ia tidak hanya mendapatkan penglihatan fisik, tetapi ia juga mengalami sebuah transformasi total dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi pengemis buta, tetapi menjadi seorang saksi hidup dari kuasa Tuhan Yesus. Kesembuhan fisik hanyalah permulaan. Yang terpenting adalah ia kini dapat melihat terang dunia dan ia dapat mengikutinya. Renungan ini mengingatkan kita bahwa kita semua pada dasarnya adalah orang-orang yang buta dalam arti rohani. Kita seringkali gagal melihat kebenaran Tuhan, gagal melihat kasih-Nya, gagal melihat rencananya di balik setiap penderitaan. Namun Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia, datang untuk membuka mata rohani kita. Ia ingin agar kita melihat bukan hanya dengan mata fisik, tetapi dengan mata iman. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan hal ini. Apakah kita seringkali menjadi hakim terhadap penderitaan orang lain, atau kita melihatnya sebagai kesempatan bagi kemuliaan Tuhan untuk dinyatakan? Apakah kita bersedia untuk taat pada perintah Tuhan Yesus, meskipun perintah itu tidak masuk akal atau sulit bagi kita? Dan yang paling penting adalah, apakah kita sudah benar-benar melihat Tuhan Yesus sebagai terang dunia yang dapat menyembuhkan kebutaan rohani kita? Sahabat firman kehidupan yang terkasih, semoga renungan firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita dan mendorong kita untuk melihat dunia ini dengan cara pandang yang baru, yaitu cara pandang Kristus. Mari kita berdoa agar kita selalu menjadi pribadi yang berbelas kasihan, yang taat, dan yang selalu siap menjadi saksi hidup dari pekerjaan Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa menutup saat teduh kita. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mengubah kegelapan menjadi terang dan penderitaan menjadi kesaksian akan kemuliaan-Mu. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami seringkali buta secara rohani. Buta karena dosa, buta karena prasangka, dan buta karena tidak mampu melihat kehendak-Mu yang sempurna. Melalui kisah orang buta sejak lahir ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah terang dunia yang sanggup membuka mata yang tertutup. Kami mohon jamah hati dan pikiran kami. Tolong kami agar kami tidak lagi menghakimi orang lain berdasarkan penderitaan mereka, tetapi justru menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami iman untuk taat pada setiap perintah-Mu, bahkan ketika kami tidak mengerti jalan-Mu. Semoga hidup kami yang telah Engkau celikan menjadi saksi nyata dari kebesaran-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, kami berdoa. Amin.